Ledakan mengguncang gudang Pusat Peralatan 2 Pusat Peralatan Angkatan Darat atau Gupuspal 2 Puspalat di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Insiden ini menewaskan 1 personel TNI AD dan menyebabkan 4 personel lainnya mengalami luka berat. Ini bukan pertama kalinya terjadi ledakan gudang amunisi TNI. Mengapa insiden serupa terus berulang? Apakah pengelolaan amunisi kedaluarsa masih bermasalah atau ada persoalan lainnya tentang tata ruang? Kita bahas. Terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, 1 orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Untuk mengusut tuntas penyebab kejadian, TNI AD telah membentuk tim investigasi khusus dari Pusat Peralatan Angkatan Darat atau Puspalat. Tim tersebut diberangkatkan ke lokasi pada Kamis 16 Juli sore untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Mengenai jenis amunisi yang meledak dan penyebab utama insiden, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Doni Pramono menyatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan. Ia menegaskan area di sekitar lokasi ledakan telah disterilisasi dan ditutup sepenuhnya. Meski tidak menetapkan batas waktu penyelidikan, TNI AD menargetkan proses investigasi dapat diselesaikan secepat mungkin secara profesional dan objektif agar seluruh temuan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Insiden ledakan gudang amunisi di Madiun bukanlah yang pertama. Pada akhir Maret 2024, ledakan besar mengguncang gudang amunisi daerah atau Gudmurah, Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ledakan berasal dari gudang nomor 6 yang menyimpan lebih dari 100.000 butir amunisi kaliber kecil hingga berat yang telah kedaluarsa dan menunggu proses pemusnahan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut meski proses pemadaman dan sterilisasi area berlangsung lebih dari belasan jam akibat ledakan susulan yang terus terjadi. Sebelumnya pada Maret 2014, insiden fatal juga terjadi di gudang amunisi Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI AL di Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dugaan awal mengarah pada korsleting listrik yang memicu kebakaran hingga meledakan amunisi ringan. Insiden ini mengakibatkan puluhan anggota TNI terluka dan 1 prajurit gugur akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Peristiwa yang lebih besar terjadi pada Oktober 1984 ketika gudang peluru marinir di Cilandak, Jakarta Selatan meledak hebat. Ribuan ton amunisi hangus terbakar sementara proyektil dan roket terlontar hingga ke permukiman warga. Tragedi tersebut menewaskan belasan orang, baik dari kalangan sipil maupun militer, serta memaksa ribuan warga mengungsi. Salah satu faktor yang kerap dikaitkan dengan ledakan gudang amunisi ialah keberadaan amunisi yang telah kedaluarsa. Umumnya, amunisi memiliki masa pakai maksimal sekitar 10 tahun. Setelah melewati batas tersebut, bahan kimia di dalamnya menjadi lebih labil, sensitif terhadap benturan maupun gesekan, serta lebih mudah memicu panas. Karena itu, penanganan amunisi kedaluarsa harus mengikuti prosedur teknis militer, mulai dari penarikan, penyimpanan di bunker khusus, pembongkaran secara mekanis, netralisasi bahan kimia, hingga pemusnahan melalui peledakan di kawasan terbuka yang steril. Selain persoalan amunisi kedaluarsa, ledakan gudang amunisi juga kerap terjadi di dekat permukiman warga. Pengamat tata ruang IPB University Ernan Rustiadi menilai kondisi tersebut mengindikasikan masih lemahnya penataan ruang.
Menurutnya seharusnya tidak ada kompromi dalam pemisahan kawasan permukiman dengan kompleks militer yang memiliki risiko keamanan tinggi. Namun realitas di Indonesia menunjukkan banyak kompleks militer berdampingan dengan permukiman warga. Kondisi ini bahkan kerap dianggap wajar, karena sebagian masyarakat merasa lebih aman tinggal di dekat kawasan militer. Sahabat Kompas, ledakan di gudang amunisi Madiun dan sejumlah insiden serupa bukan lagi sekadar kecelakaan teknis, melainkan alarm bagi pengelolaan amunisi militer dan penataan ruang. Jika hasil investigasi tidak diikuti evaluasi serta perbaikan nyata, maka tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu saja.